Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 12 Juni tahun 2021, saya Pranoto Yudo akan memaparkan mengenai analisa harmonik pasang surut laut menggunakan metode Admiralty. Ini sekilas mengenai saya. Pendidikan saya adalah S1 dari Teknik Geodesi ITB, lahir tahun 1965. Kompetensi yang saya miliki adalah survei, marine inspection, corrosion, dan pipeline. Pengalaman kerja dimulai dari tahun 1991 hingga kini di Pertamina Hulu Mahakam sebagai offshore zone koordinator. Baik, presentasi ini terdiri dari 11 bagian atau 11 bab. Oke, sebagai pendahuluan, persamaan pasut. Kita mulai dari persamaan pasut. Persamaan pasang surut laut itu dapat dijabarkan sebagai suatu superposisi atau penjumlahan gelombang masing-masing komponen harmonik pasut ditambah dengan nilai rata-rata muka air laut sebagai bidang nolnya atau rujukannya. Pada persamaan satu ini, di mana HT adalah tinggi muka air laut saat T atau saat waktu pengukuran. HT ini diukur terhadap datum pengamatan tongkat atau palem atau tide gauge atau tide pool. S0 adalah tinggi muka air laut rata-rata atau mean sea level. Ini juga nanti harganya akan merujuk pada datum pengamatan atau 0 rambu atau 0 tide pool. A adalah amplitudo, AN adalah amplitudo masing-masing konstanta harmonik. Kemudian omega N adalah kecepatan sudut masing-masing harmonik ke N, satuannya adalah derajat per jam. Vn pada saat T0 adalah fase sinyal rujukan pada saat jam T0. Beda antara T sama T0. T0 adalah rujukannya. Gn adalah konstanta atau kelambatan fase masing-masing harmonik pasut. F dan U adalah nodal baik faktor maupun fasenya untuk koreksi atas fase sinyal rujukan atau referensi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan nodal, atau nodal adalah titik pertemuan antara orbit bulan dengan bidang eklip. T0 adalah waktu rujukan, biasanya dipilih jam 00 tanggal 1 Januari pada tahun pengamatan. T adalah dinyatakan dalam desimal yang dihitung sejak T0. Contoh, nilai T pada jam 17:25 tanggal 16 Januari adalah 377.25. Selanjutnya pada persamaan 1 kita lihat bahwa besaran yang telah diketahui adalah HT atau tinggi pasut dari data pengamatan pada saat T. T adalah waktu pengamatan, yang kemudian fungsi omega, V, U, dan F ini telah diketahui dengan melakukan perhitungan. Kenapa telah diketahui? Karena kita mengetahui rumusnya atau formularnya, tinggal dimasukkan nilai T, karena semuanya adalah fungsi dari T, kecuali omega, kecepatan sudut, karena sudah ditetapkan untuk masing-masing komponen pasut. Kemudian besaran yang dicari adalah
tadi sudah dikatakan. Pertama adalah S0 atau kedudukan muka air laut rata-rata di atas 0 palem. Yang kedua adalah konstanta harmonik pasut yang terdiri dari amplitudo dan fase. Konstanta harmonik pasut nanti dicari berdasarkan metode. Untuk metode Admiralty jumlah konstanta ini adalah 9. Bila nilai S0 dan konstanta komponen harmonik pasut telah diketahui, maka persamaan 1 disebut dengan model pasut, yang mana nanti dapat digunakan untuk melakukan perhitungan prediksi pasang surut di daerah tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari analisa harmonik pasut adalah untuk mendapatkan nilai S0 atau MSL. Kedua, mendapatkan nilai konstanta harmonik pasut, masing-masing unsur harmonik yang terdiri dari amplitudo dan fase. Ketiga, menentukan cat datum atau referensi vertikal pada pemetaan survei hidrografi dan muka-muka air laut lainnya. Yang keempat adalah menentukan tipe pasut, dan yang kelima adalah membuat prediksi pasut dengan menggunakan model pasut. Oke, yang disebut dengan MSL atau mean sea level atau muka air laut rata adalah tinggi rata-rata permukaan air laut pada suatu stasiun pasut yang diperoleh dari pengamatan pasut minimal 1 bulan. Jadi kalau belum 1 bulan, misalkan baru 15 hari, belum bisa disebut dengan MSL. Amplitudo adalah simpangan terjauh. Jadi kalau kita bicara gelombang, maka kedudukan tertinggi atau simpangan terjauh disebut amplitudo. Kemudian fase kelambatan fase adalah selisih fase pasut sebenarnya dengan atau terhadap fase pasut referensi atau fase pasut equilibrium. Ini bisa dilihat di grafik. Yang biru adalah pengamatan, yang tipis ini adalah referensinya. Ini lambat mestinya sudah di puncak, tapi pengamatan asli atau kenyataannya belum. Jadi ada kelambatan fase. Ini adalah tabel 3 yang berisi kecepatan sudut, argumen, fase nodal itu sendiri, dan faktor nodal untuk masing-masing komponen pasut. Contohnya adalah untuk komponen pasut M2 kecepatan sudutnya adalah 28,9841. Kemudian fase untuk komponen pasut KI, fase referensinya atau V itu 2 dikali H dikurangi S. H dan S adalah argumen longitude pasut akibat pergerakan bulan, matahari, serta deklinasi bulan dan naiknya titik nodal. Fase nodal ini untuk M2 adalah min 2,1 derajat kali sinus N. N juga sama, adalah argumen astronomi. Untuk faktor nodal adalah 1 dikurangi 0,037 cos N. Ini kesemuanya ada 16 komponen pasut ya, dari M2 sampai MM. Komponen pasut bisa dikembangkan lebih banyak, tetapi dalam Admiralty ini hanya 9 saja, karena 9 itu adalah komponen utama dari pasut. Cara ngitungnya, tanggal menengahnya tanggal berapa, jumlah jamnya berapa, kita hitung SHPN. S-nya berapa, H-nya berapa, P-nya berapa. Kemudian lanjut, S1-nya berapa, H1, P1, N1-nya berapa, N-nya berapa. Karena kita udah tahu SHPN dan N1-nya ya. Oke. Persamaan 7 menggunakan 8 kelompok hitungan atau 8 skema.
dengan bantuan tabel Dudson yang dibuatnya sendiri, yang dibuat oleh Mr. Dudson ini. Oke, sebelum melakukan analisa password, pastikan semua data pengamatan telah dicek atau diverifikasi. Bentuknya itu harus smooth, tidak ada yang janggal seperti ini. Kalau ada yang janggal, kita koreksi menggunakan metode numeris atau grafis. Numeris itu dihitung menggunakan interpolasi. Kalau grafis diatur-atur grafiknya sehingga bentuknya itu seperti gelombang, smooth. Nah, ini pengaruhnya. Ini udah dikoreksi menggunakan numeris. Ini perbedaannya sebelum dan setelah. Beda 1 cm pada amplitude. Oke, kita mulai menghitung analisa password menggunakan metode Admiralty. Dimulai dengan penyusunan skema 1. Skema 1 itu isinya data pengamatan berdasarkan tanggal dan waktu. Jadi isinya itu data pengamatan atau tinggi password. Satuannya harus diketahui apakah senti atau meter. Bila masih berbentuk data lapangan, harus disusun sehingga membentuk skema 1. Kalau ingin murni dalam bentuk matriks, maka ukurannya 29 kali 24 untuk pengamatan 29 hari. Atau 15 kali 24 untuk pengamatan 15 hari. 24 itu adalah jumlah pengamatan dalam 1 hari, yaitu 24 jam, karena intervalnya per 1 jam. Nah, ini susunannya seperti ini disebut skema 1. Yang terdiri dari keterangan selain data, jangan lupa ada data atau data ketinggian password, tanggal, dan jam. Keterangan lainnya adalah lokasi, posisi, tanggal tengah, dan keperluan konversi ke lokal dari GMT, apakah plus 7, plus 8, atau plus 9. Ini skema 1 dalam bentuk matriks. Karena pengamatannya 29 hari, maka ukuran matriksnya adalah 29 kali 24. Oke, kita mulai. Selesai skema 1, kita lanjut ke skema 2. Untuk skema 2, kita gunakan tabel A1 Dudson. Skema 2 itu isinya adalah jumlah bacaan positif dan negatif untuk masing-masing nilai X1, Y1, X2, Y2, X4, dan Y4 pada masing-masing tanggal. Bagaimana cara mengetahui apakah itu nilainya positif atau negatif? Itu kita lihat di tabel A1. Ini kita lihat di tabel A1 terdiri dari 6 baris dan 24 kolom. Kita lihat X1 pada jam 0 nilainya min. X1 pada jam 1 nilainya min. Demikian seterusnya sampai kita temui X1 pada jam 6, 1, dan seterusnya. Jadi kalau ada data pada jam 0, berapa kalikan min 1 untuk X1, dan seterusnya sampai X4, Y4. Ini panduannya. Ini X1, ini aja jumlah ini tambah ini. 2685 ditambah 2155, tidak memperhatikan min tanda. Kolom X1, Y1, X2, Y2, X4, dan Y4 penjumlahan mendata dari X1, Y1, X2, Y2, X4, dan Y4 dengan memperhatikan tanda plus atau min. Dia paham ya, jadi skema 3 itu ada 2 cara, mau dihitung manual atau mau dihitung lewat matriks. Kalau lewat matriks silahkan, isinya skema 1 dikali matriks konstanta tabel A1 seperti di samping ini. Nah, ini X1 dari atas ke bawah ya, dikali terakhir dah. Oke, H44 ditambah X4. Jadi ini tambah ini berapa?
Hasilnya yang bawah ditulis ulang lagi. Oke. Minus 0,08. Kalau untuk S0 ini kan ditambahnya 0, 0, 0 ya dia tetap. Untuk M2 sampai segini, untuk S2 sampai segini. Nah, lanjut untuk menghitung PR sin. PR sin untuk M2 dijumlahkan nih dari sini nih. Lihat skema 6 dari 0 terus jumlahkan. Harmoniknya itu M2, S2, N2, K1, O1, M4 dan MS4. Oke, V itu di baris ke-7 ya. Jadi sudah G adalah tadi argumen V ditambah U ditambah W, tadi udah ya, W itu baris ke-6, tambah PK, PK itu baris ke berapa, terus tambah R, baris ke-11. Sudah dapat fasenya. Tinggal kita untuk baris 13 itu kita ngitung kelipatan 360 untuk jaga-jaga kalau G-nya itu di atas 360 atau kelipatannya. Baris ke-14 menentukan permukaan air laut rata-rata yang diperoleh dari PR. Ya, tadi ada PR kan. PR itu di baris ke-3 ya, dibagi PB. Serta amplitudo. Baris 14 lengkap dengan amplitudo. Amplitudo itu juga PR tadi. PR masing-masing komponen dibagi dalam kurung PB kali F kali 1 plus W. 1 plus W itu baris ke-6 ya. Dan terakhir baris ke-15 kelambatan fase itu adalah fase atau kelambatan fase dikurangi kelipatan 360 kalau lebih daripada 360. Belum dihitung nilai K2 P1, maka di skema 8 kita tambahkan K2 dan P1, di mana amplitudo K2 itu sama dengan S2 dikali 0,27, untuk P1 itu sama dengan K1 dikali 0,33. Untuk fasenya sama. Ini ada kesalahan ngetik, jadi P1 itu sama dengan K1 ya. Enggak, bukan dikali, jadi tolong nanti teman-teman koreksi sendiri. Ini dibuang 0,33-nya untuk fase. Jadi fase P1 sama dengan fase K1. Ini sama. Ya. Kesimpulan, MSL itu berarti terletak 200,5 cm di atas 0 palem. Udah dapat nilainya MSL. Jangan lupa diikat, pengikatan menggunakan level atau water pass ke benchmark yang ada di sekitar itu, dimana benchmarknya harus kuat ya. Levelingnya juga harus 2 kali atau 2 stand atau 2 bolak-balik, pengukuran bolak-balik. Sebenarnya leveling atau pengukuran water pass dilakukan sebelum atau selama terserah dan di akhir. Jadi kita bisa kontrol quality assurance, pemastian bahwa si tide gauge atau tide pool atau palem pasut tidak mengalami penurunan atau merosot, jadi nilainya kacau atau naik. Ini quality controlnya. S0 itu harus sama dengan bacaan air rata-rata. Jadi kita gunakan fungsi dari Excel average. Kalau sama berarti S0-nya benar. Terus bacaan air yang tertinggi maksimum menggunakan Excel itu pasti lebih kecil daripada HHWL, karena HHWL adalah highest high, jadi permukaan air laut tertinggi. Ini setelah dicek ternyata benar. Begitu pula bacaan air terendah atau bacaan tide gauge yang paling kecil itu 90, itu harus lebih besar daripada LL atau low water level. Ini bagus, jadi oke. Ini sekadar ilustrasi di mana MSL-nya di sini, nol rambut di mana di sini. Kemudian benchmark-nya di mana di sini di darat. Ini levelnya atau water pass-nya. Kita tembak. Kemudian ini definisi LAT, lowest astronomical tide. Ini HAT, ini rata-rata air tinggi, rata-rata air rendah.
Ini datum untuk pengukuran di darat. Ini adalah datum LAT, datum untuk pengukuran kedalaman nautical chart atau peta pelayaran. Oke, sekarang kita coba menghitung chart datum. Chart datum itu secara perjanjian adalah bidang yang paling rendah, sedemikian rendah, sehingga air surut akan jarang berada di bawahnya. Jadi sangat jarang, kalaupun ada, ya sangat jarang gitu. Jadi disebut dengan lowest astronomical tide, itu meliput idealnya 18,6 tahun pengamatan. Kalau tidak, ya tinggal misalkan 29 hari ya bisa langsung dijumlahkan semua amplitudenya. Pada analisa pasut tadi didapat LAT atau chart datumnya 158. Kalau kita menggunakan definisi chart datum lowest possible low water, itu cukup menggunakan M2 S2 K2 saja dikali 1,2. Hasilnya 131. Jadi lebih tinggi ya. Lebih tinggi daripada LAT. Kalau kita menggunakan Indian Spring Low Water, cukup menggunakan penjumlahan K1, O1, M2, S2. Hasilnya 131. Ya, nanti rekan-rekan bisa melihat keinginan user atau klien, tanyakan chart datum menggunakan definisi apa, apakah LAT atau lowest possible low water atau Indian Spring Low Water. Idealnya gunakanlah LAT karena lebih aman, bahkan untuk sampai siklus nodal bulan, yaitu 18,6 tahun. HAT, Highest Astronomical Tide, itu muka air laut tertinggi yang dicapai selama siklus astronomi, itu baik digunakan untuk rekayasa kalau bapak-bapak dari sipil mau menetapkan elevasi dermaga, elevasi bangunan-bangunan lepas pantai, platform, pemecah ombak, jetty, dan seterusnya, gunakanlah HAT. Karena mencakup sampai satu siklus penuh siklus nodal bulan, yaitu 18,6. Insya Allah tidak ada air yang mencapai HAT ini. Ini highest high water level, beda dengan LAT. Bedanya apa? Highest high water itu hanya mencakup 1, 2, 3, 4, 5, 6 komponen saja, yaitu komponen M2, S2, K2, K1, O1, P1. Ya, yaitu 3 komponen diurnal plus 3 komponen semi diurnal. Ya. Ini mean high water rata-rata tertinggi itu menggunakan 3 komponen pasut. Oke, tipe pasut bisa dihitung atau ditentukan dengan menghitung faktor F. F adalah amplitude K1 plus O1 dibagi amplitude M2 plus S2. Bila hasilnya antara 0 sampai 0,25, maka tipe pasang surutnya adalah semi diurnal. Jika nilai F-nya itu 0,25 sampai 1,5, maka tipe pasutnya adalah campuran condong ke semi diurnal. Semi diurnal dan campuran yang condong ke semi diurnal biasanya di daerah dekat ekuator hingga lintang 10 derajat. Di atas itu biasanya campuran cenderung diurnal. Untuk lintang tinggi seperti di Eropa itu adalah tipe pasut diurnal. Contoh pada hitungan yang tadi kita bahas adalah nilai F-nya 0,31. Jadi tipenya adalah pasang surut campuran dominan atau cenderung ke semi diurnal.